Itu sama sekali nggak benar. Kamu salah. Kasih tahu kamu. Ngapain masih di sini? Terusin kerjanya. Dokter bisa bohongin saya. Tapi dokter itu nggak bisa bohongin diri dokter sendiri. Mbak, tolong anak saya, Mbak. Anak saya sakit, Mbak. Badannya panas. Dari tadi kejang-kejang terus, Mbak. Tolong, Mbak. Ibu bayar dulu pendaftarannya. Tapi, Mbak, saya nggak punya uang, Mbak. Tolong anak saya dulu, Mbak. Nanti saya akan cari pinjaman, Mbak, setelah ini, Mbak. Saya nggak mau anak saya kenapa-napa, Mbak. Tolong, Mbak. Saya cuma jalanin tugas. Maaf, Bu. Saya nggak bisa bantu. Mbak ini bagaimana sih? Pasien lagi sakit kok malah bukannya ditolongin dulu, malah mikirin biayanya dulu toh. Memang begini aturannya. Kamu pikir saya sengaja nyusahin dia? Nggak bisa begitu dong, Mbak. Karena di puskesmas di kampung saya aja nggak begitu. Siapapun yang sakit pasti ditolongin terlebih dahulu. Bayarnya belakangan juga nggak apa-apa kok. Kalau emang nggak punya duit, ya udah ke puskesmas aja sana. Nggak usah ke rumah sakit elit kayak gini. Astagfirullahaladzim. Udah Tika, kamu tahu apa? Kamu cuma cleaning service doang. Jangan bandingin rumah sakit elit ini sama puskesmas yang ada di desa kamu. Mbak ini benar-benar nggak punya hati ya. Coba Mbak memposisikan diri Mbak itu ada pada ibu ini. Bagaimana rasanya toh? Kalau ada keluarganya Mbak atau anaknya Mbak sakit tapi nggak ada yang mau nolongin satu orang pun. Sini Bu. Sini ikut saya. Dokter Rizal. Dokter, saya mau tanya dokter. Apa benar toh kalau anak ini tidak bisa ditolongin di rumah sakit ini, dokter? Maksud kamu apa? Semua pasien berhak ditangani di rumah sakit ini. Tapi kata mbak-mbak yang ada di depan situ, ibunya harus membayar dulu, baru anak ini bisa ditolong. Emangnya seperti itu ya, dokter? Rumah sakit ini hanya mau menolong orang-orang kaya saja. Orang-orang miskin itu tidak berhak mendapatkan pertolongan di rumah sakit ini, begitu, dokter? Saya mohon, Dok. Suster. Bawa pasien ini ke UGD dan bilang Dokter Rizal minta anak ini ditangani dengan baik. Baik, dok. Mari, ikut saya. Ibu nggak usah terlalu khawatir ya. Saya yakin dokter sini pasti bisa kok nyelamatin anaknya ibu. Suster, tolong jagain ya. Dokter gimana anak saya, Dok? Anak saya nggak apa-apa kan, Dok? Ibu nggak usah khawatir. Anak ibu cuma terkena radang tenggorokan, makanya demamnya tinggi. Tapi saya sudah obati, sekarang lagi istirahat. Jangan lupa, nanti obatnya diminum dengan teratur ya. Alhamdulillah, makasih, Dok. Makasih. Mbak, makasih ya, Mbak. Makasih. Karena pertolongan Mbak, anak saya bisa diobati di sini. Semua rumah sakit udah menolak saya, Mbak, karena saya tuh nggak punya uang. Kalau bukan karena Mbak yang ngotot belain saya tadi, saya nggak tahu, Mbak, nasib anak saya sekarang ini. Ya sudah, enggak apa-apa toh, Bu. Ini juga karena kebaikannya dokter Rizal. Ya, Sus. Dokter Sultan, pesan dari Dokter Rizal ditunggu di ruang meeting sekarang. Baik, saya segera ke sana. Enggak apa-apa ya. Tuh adiknya udah bobo kok. Hai, Pak. Udah siap? Sorry, Ma. Makan siangnya ditunda dulu ya. Papa ada rapat mendadak. Mama tunggu di sini aja. Nggak lama kan? Nggak lama. Oke. Ya, sebentar ya, Ma. Ya. Menurut saya, peraturan lama itu sudah benar, Dokter Rizal. Bahwa pasien harus membayar biaya dulu atau DP, baru ditangani kemudian.
Tunggu. Dokter Fajar, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Dokter Rizal. Bahwa pasien itu emang harus ditangani lebih dulu. Karena bagaimanapun juga, nyawa pasien di sini sangat penting. Soal biaya administrasi, itu bisa diurus kemudian. Nyawa memang lebih penting. Tapi urusan biaya juga lebih penting. Saya tidak bilang kalau urusan biaya itu tidak penting. Tapi satu hal yang harus kita ingat. Kita ini adalah dokter. Profesi dokter adalah sangat mulia. Ini menyangkut masalah kemanusiaan. Dan ada kode etik dari kedokteran itu sendiri. Bahwa kita harus menyelamatkan nyawa manusia, Pak. Kalau mungkin tujuan Anda mencari untung rugi, silakan aja Anda mencari profesi lain. Mungkin dokter ekonom misalnya. Memungut biaya bukan berarti kita mengabaikan nyawa pasien, Dokter Sultan. Tapi yang Sebentar. Sudah. Saya minta semua tenang. Saya akan mengambil voting. Siapa yang memilih untuk tetap melaksanakan peraturan lama, yaitu pasien harus mengurus biaya administrasi dulu, baru ditangani kemudian. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7. Berarti sisanya setuju sama ide baru saya, yaitu pasien ditangani dulu, baru administrasi diselesaikan kemudian. 7 sama 7. Karena jumlahnya yang setuju dan tidak setuju seimbang, maka harus ada suara lain yang menjadi penentu. Sebentar ya. Saya minta istri saya. Ya, Ma. Bisa ke ruangan rapat sebentar, bantu Bapak.